7 nabi palsu pada zaman Rasulullah. Yang pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman pada masa akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia murtad dari agama Islam dan mengaku mendapat nubuah atau kenabian. Ia juga menjadi orang pertama yang murtad pada zaman Rasulullah. Yang kedua, Tulaiha ibnu Huwailid Al-Asadi. Nabi palsu yang meresahkan lainnya adalah Tulaiha ibnu Huwailid Al-Asadi. Kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi militer untuk memburunya, hingga akhirnya Tulaiha kembali memeluk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Yang ketiga, Musailamah Al-Khadzab. Musailamah Al-Khadzab adalah seorang pendusta yang mengaku dirinya menerima wahyu dalam kegelapan. Hal ini membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggelar operasi militer di bawah pimpinan Khalid ibnu Al-Walid, Ikrimah ibnu Abi Jahal, dan Syarahbil ibnu Hasanah untuk menumpasnya. Yang keempat, Sajah binti Al-Harits Al-Taqlibiyah. Ada juga nabi palsu dari kalangan wanita. Ia adalah Sajah binti Al-Harits Al-Taqlabiyah, wanita Arab Kristen yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah. Yang kelima, Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid At-Saqafi. Ia adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa Tabi'in. Awalnya, ia pura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu, ia mengaku menerima wahyu dari Jibril. Sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin pun terjadi. Saat kaum muslimin berada di bawah komando Mus'hab ibnu Zubair, Al-Mukhtar akhirnya terbunuh dan menandakan berakhirnya pertempuran. Yang keenam, Al-Harits ibnu Sa'id Al-Khadzab. Ia awalnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Setelah itu, ia mengaku sebagai nabi. Klaim kenabian yang dilakukan Al-Harits tersebut kemudian didengar oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Ia pun bersembunyi, tetapi ada seorang pria dari Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria tersebut memberitahukan kepada Khalifah Abdul Malik. Lalu Khalifah pun mengirim sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Harits bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun hal ini tak dihiraukan oleh Al-Harits dan akhirnya Khalifah Abdul Malik menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Yang terakhir, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Pendusta yang mengaku sebagai nabi lainnya adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Namun, sosok ini tergolong baru dan bukan dari masa Khulafaur Rasyidin. Laki yang berasal dari India ini mengaku telah menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup selama 80 tahun. Melihat hal itu, para ulama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa Mirza Ghulam adalah pendusta besar, hingga pada akhirnya ia mati akibat sakit yang menimpanya.